Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sehat ini kita dapat datang ke masjid ini untuk beribadah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdi, untuk memenuhi kewajiban kita kepadanya. Andaikan hari ini, hari Jumat ini, kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hembusan nafas terakhir menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita duduk bersama bermunajat, duduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, maka rasa syukur itu tidak boleh berhenti dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, karena tidak ada lintasan apapun yang ada di dalam diri kita kecuali karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari silih berganti dan kita berada di dalam alur waktu, di dalam alur hari, dan terus kita beraktivitas untuk memenuhi kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beraktivitas di dunia untuk mencukupi kehidupan, untuk anak, untuk istri, untuk keberlangsungan hidup, dan itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hari ke hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu, windu berganti abad, terus berputar. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun ini. Banyak di antara teman-teman kita yang sudah meninggal dunia, mendahului kita semua. Bersujud bersama di masjid ini, berdiri bersama di masjid ini, berdoa bersama, bersanding. Lalu tiba-tiba dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih sehat, kemudian hari berikutnya meninggal dunia. Sungguh kita hari ini harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan semakin menambah kebaikan, keberkahan umur, motivasi untuk senantiasa berbuat baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur, enggan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, siksa Allah sangat pedih. Ikhwatal iman fillah, kita adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh-sungguh kami muliakan manusia, generasi Adam ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus berperilaku mulia. Makanya kita kalau berbuat sesuatu yang hina, yang nista, berbuat maksiat, dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita diciptakan untuk kemuliaan, sehingga kita harus juga berperilaku mulia, berperilaku jujur, berperilaku sesuatu yang dapat menciptakan kehidupan ini lebih baik untuk diri kita. Apa hidup mulia itu? Bukan mulia karena dihormati, karena kita punya jabatan, karena punya harta, atau karena kehebatan kita, bukan. Ada namanya seorang pemuda yang sangat solih, diakui oleh Rasulullah SAW, bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda dari desa Qaran di Yaman. Dia oleh masyarakat sekitarnya sering ditertawakan, sering diolok-olok, dihina, dinista, sama sekali tidak dihargai karena kemiskinannya. Tetapi Uwais Al-Qarni itu adalah seorang yang sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena sikap hormat dan baktinya kepada ibunya, yang saat itu adalah ibunya janda, miskin, tua, dan tak berdaya. Tetapi Uwais Al-Qarni sabar menemani sang ibunya itu. Disitulah kemuliaan Uwais Al-Qarni yang sampai diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayaqdamu alaikum rajulun yuqalu lahu Uwaisun kana bihi bayadun fada'allahu lahu fa'adhabahu Allahu faman laqiyahu minkum famuruhu falyastaghfir lahu. Kelak akan datang seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki belang putih, kata Rasulullah. Ia berdoa agar Allah menghilangkan belang itu. Maka Allah seketika menghilangkan kecuali lengannya.
Barang siapa di antara kalian bertemu Uwais Al-Qarni, maka temuilah, kata Rasulullah, dan mintalah kepadanya untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni bukan seorang sahabat, orang biasa, tetapi kemuliaannya diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh memperlakukan sembarangan kepada orang-orang yang solih, apalagi kepada ulama, kepada habaib, kepada orang-orang yang ahli ilmu, lalu kemudian menista, menghina, apalagi membunuhnya. Maka ini adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membunuh tanpa hak, faka'annama qatalan nasa jami'a, membunuh manusia tanpa hak, tanpa ada alasan yang benar, maka seperti membunuh manusia seluruhnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.